Kembali lagi di channel Ngopi-Ngopi. Di hari yang cerah ini kita akan membahas suatu yang sangat penting sekali. Ini ibarat kata itu senjata ya dalam kita berkomunikasi, berinteraksi. Buku psikologi yang akan kita bahas kali ini begitu rame permintaan, karena memang banyak di kalangan kita yang sudah membaca buku ini memberikan punya antusiasme ya untuk mengulang kembali karena menurut teman-teman ini ampuh sekali untuk kita terapkan di keseharian kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Buku yang akan kita review kali ini adalah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Bagaimana kita memenangkan sebuah pertemanan dan memberikan pengaruh kepada orang lain. Sebelum saya mereview buku ini, saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana akhirnya saya baca buku ini dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca buku ini. Saya membaca buku ini awal-awal kuliah sekitar semester 3 atau semester 4. Yang sebelumnya teman-teman mungkin saya sharing ya, kalau saya itu dulu orang yang kompetitif sekali teman-teman. Jadi menurut saya orang lain adalah saingan saya. Saya tidak ada yang namanya kolaborasi, kerjasama, semuanya dalam hal pendidikan, dalam hal organisasi, dalam banyak skill-skill yang harus ini, menurut saya orang lain adalah saingan saya. Apa yang saya alami teman-teman, perlawanan-perlawanan itu ternyata membuahkan hasil yang negatif ya teman-teman. Saya sempat beberapa kali mau diusir waktu MTS, waktu SMA saya juga mengalami hal yang sama, disuruh keluar dari sekolah. Oleh karena saya senang mendebat, saya senang membuat konflik, jadi troublemaker ya, sampai saya alami di waktu kuliah. Nah, akhirnya saya membaca buku ini. Salah seorang guru saya merekomendasikan untuk saya membaca buku tentang sikap ya, tentang psikologi interaksi, yaitu How to Win Friends and Influence People ini. Akhirnya saya baca bukunya dan saya merasa ini adalah perlawanan terhadap diri saya sendiri, karena di dalam buku ini biasanya saya membaca buku gimana cara memenangkan perdebatan, gimana cara kita membuat orang lain terdiam dan lain sebagainya, bagaimana kita memenangkan suatu konflik. Nah, di buku ini malah kita disuruh mengalah begitu kan. Nah, kita akan masuk pada review ini. Konflik itu saya terima, saya tetap membaca bagaimanapun, meskipun ini tidak cocok dengan saya tetap membacanya dan wow. Ternyata malah sampai sekarang saya sangat bersyukur. Salah satu buku yang paling saya syukuri pernah saya baca adalah buku How to Win Friends and Influence People. Buku ini ditulis oleh seorang yang sangat terkenal dalam bidang etiket ya, dalam bidang sikap perilaku, yaitu Dale Carnegie. Buku ini cukup tua sudah teman-teman. Diterbitkan pada tahun 1930-an kalau tidak salah. Dan kalau teman-teman nantinya mau baca, mending baca yang sudah direvisi sehingga bahasanya sudah bisa disesuaikan. Di halaman-halaman pertama buku ini, di bab-bab pertama buku ini kita akan diajak untuk masuk pada suatu yang sangat penting sekali ternyata teman-teman, yaitu jangan mengkritik. Jadi karena saya sebelumnya adalah orang yang suka sekali mengkritik, saya adalah seorang pengkritik yang sangat bagus, a good kritikus ya kalau dulu. Jadi saya bisa dengan mudah aja melihat, oh ini kekurangannya itu, oh ini kurangnya apa. Jadi saya lihat dari negatifnya dulu. Waktu saya baca buku ini katanya jangan mengkritik gitu kan, jangan mengkritik. Ternyata menurut buku ini tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka untuk dikritik. Padahal ini teman-teman, kita sepakat dulu ya, kita sepakat bahwa sebenarnya kritik itu bisa membangun loh. Kita bisa dengan jujur misalkan memberikan kritik terhadap sesuatu yang memang menurut kita perlu dikritik, dan itu nantinya bisa lebih bagus sebenarnya daripada kita hanya bilang bagus-bagusnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi di buku ini, dalam konteks interaksi dengan manusia, interaksi dengan orang lain, kita dilarang pertama adalah mengkritik ya, mencerca atau mengkritik. Oleh karena apa? Karena ini akan menyakiti orang lain, karena ini akan membuat orang yang lain tersinggung. Nah, maka daripada mengkritik, saya sudah bahas di review buku yang lain tentang bagaimana untuk kita bisa memenangkan hati orang lain, memberikan perbaikan terhadap orang lain tanpa harus mengkritik. Itu ada seni-seni yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, tidak ada satu orang pun yang suka dikritik.
Itu yang disampaikan oleh buku ini, sehingga dari sini kita belajar dari bab ini bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, seburuk apapun misalkan, setidak cocok apapun orang lain dengan kita, pertama jangan kritik orang itu. Lebih daripada itu, kita masuk pada bab kedua dari buku ini. Hargailah orang lain dengan tulus. Berikan penghargaan kepada orang lain dengan jujur dan tulus. Lebih daripada sekedar tidak mengkritik, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, teman-teman, menurut buku How to Win Friends and Influence People, hargailah, appreciate orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, itu kita harus punya kemampuan untuk menghargai itu. Misalkan orang ini bukan teman kita tidak tahu profil mereka seperti apa, dan kita dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, maka menurut buku ini di bab kedua, hargailah. Misalkan apa yang mau dihargai, kita tidak tahu misalkan orang ini apakah pintar ataukah punya kredibilitas di bidang tertentu. Kata buku ini salah satu contohnya adalah hargai misalkan mereka secara ini dulu, apa yang kita lihat dari mereka. Misalkan apakah rambutnya rapi, apakah pakaiannya cocok dengan mereka, atau apakah mereka bersemangat ketika berbicara. Hargailah, carilah sesuatu saat kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa kita hargai, dan lakukanlah dengan jujur dan tulus. Tidak harus hal-hal besar seperti kita ingin menghargai suatu yang punya prestasi nasional, prestasi provinsi dan lain sebagainya. Tidak harus hal-hal besar, tapi hal-hal kecil yang ada dalam diri orang lain, kita harus melatih diri kita untuk bisa menghargainya dengan sejujur mungkin, dengan setulus mungkin. Dan selanjutnya, setelah kita belajar menghargai orang lain dengan tulus itu, kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu membangun minat pada orang lain. Jadi begini teman-teman, buku ini sangat detail sekali, sehingga saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membacanya secara langsung. Saya hanya menjadi stimulus dari teman-teman yang ingin membaca buku ini, yang penasaran seberapa berharganya buku ini. Di buku ini nanti dijelaskan bukan hanya apa, tapi bagaimananya juga akan dijelaskan. Yang ketiga adalah meningkatkan minat pada orang lain. Begini teman-teman, sebenarnya saya sepakat dengan buku ini bahwa tidak ada satu orang pun yang suka diperintah. Jadi meskipun kita minta tolong, sebenarnya secara alam bawah sadar kadang orang lain menganggap kita memerintah gitu kan, kita merepotkan orang lain. Nah, bagaimana kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan apa yang kita maksudkan tanpa merasa terpaksa? Pertama adalah harus tingkatkan minat pada orang lain. Orang lain harus dibuat suka dulu kepada kita. Orang lain harus dibuat tertarik dulu dalam konteks obrolan kita, baru orang lain akan mengikuti kita. Jadi kalau orang lain sudah menyukai apa yang akan mereka lakukan, itu sudah tidak akan terpaksa begitu kan. Sehingga kemampuan selanjutnya untuk dimiliki menurut buku ini, How to Win Friends and Influence People, gimana kita mempengaruhi orang lain, yaitu tingkatkan atau ciptakanlah minat pada orang lain begitu. Jadi inti daripada buku ini ada pada 3 bab pertama itu teman-teman. Sebenarnya sesederhana 3 hal itu. Nanti di akhir-akhir buku, mulai dari pertengahan sampai selesai, kita akan di-guide ya, kita akan diarahkan untuk bisa lebih detail memahami intisari atau teknis daripada 3 bab besar ini. Jadi intinya adalah jangan mengkritik, beri penghargaan yang tulus kepada orang lain, dan tingkatkan minat, bangun minat pada orang lain. Jadi hal-hal teknis di bab selanjutnya adalah, pertama, bagaimana membuat orang lain berminat, meningkatkan minat pada orang lain dari kita. Pertama, bersungguh-sungguhlah dalam menaruh minat kepada orang lain. Jadi ini mungkin terasa seperti paradok ya teman-teman. Jadi cara terbaik atau cara tercepat untuk membuat orang lain suka kepada kita, kita harus menunjukkan terlebih dahulu bahwa kita suka pada orang lain. Sesederhana itu teman-teman, semacam di switch gitu ya. Kalau menurut buku ini katanya jauh lebih cepat daripada berusaha membuat orang lain suka kepada kita dalam hal pertemanan.
malah jauh lebih cepat kalau kita dulu yang memulai minat terhadap orang lain. Jadi misalkan ketemu dengan orang, bilang kalau saya suka banget dengan obrolan ini, saya suka banget dengan pertemuan ini dan lain sebagainya. Dan itu jauh lebih cepat dalam menciptakan pertemanan, dalam menciptakan minat kepada orang lain terhadap kita. Selanjutnya di bab teknis bagaimana membuat orang suka kepada kita, yaitu tersenyum. Senyum itu adalah bahasa universal, teman-teman. Dan orang yang tersenyum itu sudah dirasa bahwa orang itu secara simbolis bahwa kita itu suka kepada lawan bicara kita. Ketika kita tersenyum, maka lawan bicara kita akan memaknai bahwa oh, orang ini suka terhadap obrolan ini, atau obrolan ini cocok, atau ide ini dapat diterima dengan baik oleh kita. Di teknis ketiga, cara membuat orang lain berminat terhadap kita, yaitu sebutkan namanya, teman-teman. Ini adalah pelanggaran terbesar ya untuk teman-teman yang ingin belajar serius tentang psikologi interaksi. Ketika kita ngobrol dengan orang, apakah itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, usahakan sebaik mungkin teman-teman pertama tahu namanya, yang kedua mengingatnya. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia ya yang berinteraksi dalam keseharian kita, sebenarnya kita itu mengatasnamakan identitas kita. Identitas kita adalah sebenarnya hal paling mendasar adalah nama. Sehingga ketika mungkin ada hal-hal terjadi di sekitar kita, kita tidak peduli karena kita merasa bahwa itu bukan bagian dari identitas kita. Tapi bayangkan misalkan sekedar nama saja disebut, identitas kita langsung merasa terpanggil begitu. Jadi syarat ketiga untuk kita bisa memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain dengan sangat baik adalah mengingat namanya dan sesekali disebutkan. Jadi dipanggil aja namanya, nggak apa-apa. Itu adalah hal yang paling penting ya teman-teman. Salah satu yang paling penting. Menurut mereka nama itu mewakili keseluruhan diri kita. Yang selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Oke, tips keempat untuk membuat orang bisa suka kepada kita menurut bukunya Dale Carnegie ini adalah jadilah pendengar yang baik. Sebenarnya perlu dibahas dalam banyak segmen ya teman-teman untuk menjadi pendengar yang baik ini. Tapi hal sederhananya seperti ini. Menjadi pendengar yang baik itu bukan menjadi pendengar yang pasif. Menjadi pendengar yang baik itu bukan menjadi pendengar yang diam gitu. Dia mendengarkan sampai orang selesai ngobrol terus habis itu pergi. Tidak seperti itu teman-teman. Menjadi pendengar yang baik itu pertama memang harus mendengarkan poin, teknis, alur cerita dari orang yang bercerita, dari lawan komunikasi kita. Kita harus mendengarkan pertama, tapi juga kita harus sesekali memberikan tanggapan, teman-teman. Kita harus memberikan tanggapan-tanggapan kecil seperti misalkan anggukan kepala, rasa setuju, rasa empati. Kita juga harus memberikan ekspresi di sana, ekspresi tentang bahwa kita memang sedang aktif mendengarkan begitu. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik juga sangat penting untuk nanti memberikan arahan-arahan. Jadi menjadi pendengar yang baik itu bukan pendengar yang diam, tapi nantinya kalau ada poin yang menurut kita perlu disampaikan, sampaikanlah dengan baik. Itulah salah satu tips ya untuk menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Dan ini sangat penting, teman-teman, karena orang itu sangat senang sekali. Semua orang ingin didengarkan pada dasarnya. Semua orang ingin ekspresinya dianggap begitu. Apa yang menjadi masalahnya, apa yang dialami oleh orang-orang itu sangat senang dalam dalam didengarkan. Bahkan ada yang bilang di salah satu channel YouTube itu telinga itu sebenarnya bentuknya seperti love ya, seperti hati. Artinya orang yang didengarkan itu seakan-akan orang yang secara hati itu, secara psikologi itu dicintai begitu. Beda dengan kalau kita tidak mendengarkan, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tidak peduli terhadap kondisi orang lain. Jadi salah satu tips untuk kita bisa disukai banget oleh orang lain adalah menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, bicarakan minat-minat orang lain. Itu sangat penting, teman-teman. Waktu kita melakukan conversation atau interaksi dengan orang lain, paling penting adalah bicarakan tentang minat mereka. Jadi jadikanlah mereka subjek, teman-teman. Meskipun
ini sekali lagi nih seperti paradoks, karena kita sebagai komunikan ya, sebagai komunikator, terus ada lawan bicara kita, dan gimana membuat orang suka kepada mereka adalah mendengarkan mereka salah satunya. Yang kedua, berbicara minat-minat mereka. Betul teman-teman. Ini bukan soal, ini kan saya pembicaranya, kok saya malah disuruh mendengar, kok saya malah disuruh ngobrolin tentang minat mereka. Tidak seperti itu. Karena poin-poin dari pembicaraan kita itu nantinya setelah kita melakukan ini, mereka akan juga menyediakannya teman-teman. Jadi ini semacam ada hukum timbal balik ya, timbal balik, dan kita seorang yang berkesadaran, yang terdidik dalam dunia psikologi interaksi, kita yang harus menerapkannya terlebih dahulu. Kita harus melatihnya ini kepada orang lain, dan jangan khawatir, nanti juga hal yang sama akan dilakukan oleh orang lain. Jadi tips yang selanjutnya adalah berbicara tentang minat-minat mereka. Jadi jadikan mereka seakan-akan adalah subjek dalam terjadinya komunikasi di antara kita ini teman-teman. Jadi obrolin apa yang mereka sukai, lanjutkan ketika mereka bersemangat untuk ngobrol ini, kita lanjutkan, kita gali semua mereka sukai sampai mereka selesai semua, baru kita sampaikan apa yang menjadi poin dari obrolan kita. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir, ini sangat penting sekali bagaimana membuat orang lain suka kepada kita, bagaimana menciptakan minat dalam diri orang lain terhadap kita. Kita harus membuat orang lain merasa penting teman-teman. Ini adalah hukum psikologi yang paling utama. Jadi eksistensi orang lain, keberadaan orang lain, peranan orang lain itu sangat penting untuk diakui. Dan cara membuat orang lain suka terhadap kita, buat orang lain itu memang benar-benar penting begitu. Artinya pertama teman-teman harus memberikan perhatian yang penuh terhadap orang lain. Terus ketika ada hal-hal yang mereka lakukan, hargailah apa yang mereka lakukan. Kalaupun mereka misalkan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetaplah beri penghargaan kepada mereka sembari mengarahkan pada yang lebih tepat begitu. Jadi tips yang terakhir, buat mereka penting, buat mereka merasa sebagai orang yang sangat penting. Begitu teman-teman ya. Jangan dibuat keadaan lawan bicara kita itu sekedar biasa-biasa aja. Jadi ya seakan-akan memang dengan adanya mereka itu memang ini menjadi momen berharga gitu buat kita. Oke, itu kira-kira review buku singkat ya dari buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Sebenarnya banyak sekali hal yang berharga dalam buku ini yang saya ingin teman-teman baca secara langsung. Ini masih banyak poin yang belum saya sampaikan. Saya hanya menjadi perangsang supaya teman-teman lebih berminat untuk membaca buku ini dan langsung merasakan gitu poin-poin, nilai-nilai yang ada dalam buku ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan selamat membaca buku ini. Kembali lagi di Ngopi-Ngopi.